Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Jumat 28 April tahun 2023. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Bagian dalam Kemuliaan Kristus. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menjaga dan memelihara kami hingga di pagi hari ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Menuntun kami untuk tetap setia kepadamu hingga kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami menyambut firman-Mu ini dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sekali lagi pekabaran firman Tuhan kita di pagi hari ini dengan judul Bagian dalam Kemuliaan Kristus. Dan ayat firman Tuhan 1 Petrus 4 ayat 12 dan 13. Saudara-saudara yang kasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Ikutilah juru selamatmu melalui pemberitaan yang jahat serta yang baik. Anggap itu semua sukacita dan kehormatan suci untuk mikul salib Kristus. Yesus mengasihimu. Dia mati untukmu. Raja surga, Raja kemuliaan, menaikkan kekayaannya, kemegahannya, kehormatan dan kemuliaannya untuk menyelamatkan manusia berdosa, kan diri kepada kehidupannya miskin dan memalukan, yang demi sukacita yang disediakan di hadapannya, menanggung salib dan mengabaikan rasa malu. Oh, mengapa kita begitu peka terhadap pencobaan dan celaan, terhadap rasa malu dan penderitaan? Padahal Tuhan kita telah memberi kita teladan seperti itu. Siapa yang ingin masuk ke dalam sukacita Tuhan, mereka sementara tidak mau mengambil bagian dari penderitaannya? Apa? Hamba yang tidak mau menanggung kehinaan dan rasa malu dan celaan yang ditanggung oleh Tuhan tanpa pamrih, untuk hamba yang menyusut dari kehidupan hina dan pengorbanan yang demi kebahagiaan abadinya sendiri, yang dengannya ia akhirnya dapat memperoleh upah yang sangat besar dan abadi. Bahasa hatiku adalah, biarkan aku mengambil bagian bersama Kristus dalam penderitaannya, agar akhirnya aku dapat berbagi kemuliaan dengannya. Bagian dalam kemuliaan Kristus, yaitu ketika Yesus datang kedua kali. Apapun yang saya dan saudara alami selama ini, ketika Yesus datang, itu semua akan dipulihkan dan kita akan ada dalam kemuliaan bersama Kristus. Ayat kita hari ini katakan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Jadi kalau kedatangan Yesus, kemuliaannya itu datang, maka kita akan ada bagian dalam kemuliaan itu. Salah satu hal yang terjadi yang membuktikan bahwa kita akan ada dalam kemuliaan Kristus adalah ketika kita diubahkan pada waktu kedatangan Yesus.
Jadi sebelum kita terangkat ke angkasa bersama dengan seluruh umat-umat Tuhan yang diselamatkan, baik yang hidup maupun yang sudah mati tetapi dibangkitkan, salah satu yang akan terjadi adalah akan diubahkan. Bayangkan saja kalau kita tidak diubahkan, lalu kemudian kita diangkat ke angkasa, maka itu akan sama seperti kita naik pesawat merasa dingin di atas udara. Nah, kalau kita tidak diubahkan, bagaimana mungkin bisa kita diangkat ke angkasa itu? Jadi perlu diubahkan agar kita bisa masih tetap hidup berada di angkasa pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi mari kita tetap setia agar supaya kita ada bagian di dalam kemuliaan Kristus pada kedatangannya yang kedua kali. Biarlah pekabaran pagi ini akan menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Mari kita akhiri dalam doa, mari berdoa. Bapa, terima kasih pekabaran yang indah hari ini. Kiranya dapat menguatkan kami dan menuntun kami untuk tetap setia kepadamu. Pelihara kami sepanjang hari ini dalam segala tugas dan tanggung jawab kami, teristimewa dalam persiapan menjelang hari Sabat. Biarlah kami boleh berjalan tidak sendiri tetapi selalu dengan Tuhan. Segala rencana hidup kami pertaruhkan ke dalam tangan. Ampunilah dosa kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, demikianlah pekabaran pagi ini. Sampai jumpa besok. Tuhan berkati kita semua. Shalom.